Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ridwan yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang sanitasi kandang. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat senantiasa. Nah, untuk singkat waktu kita, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ridwan untuk menyampaikan materi presentasinya pada pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul sanitasi kandang. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal betul ya untuk sanitasi kandang. Tapi memang kelihatannya memang sangat sepele, tapi sangat dibutuhkan di dalam pemeliharaan produksi ayam khususnya. Pertama adalah isolasi yang dilakukan. Pertama melakukan desinfeksi di sekeliling kandang setiap hari ya, di lingkungan sekitar kandang. Kemudian melakukan pembasmian serangga dan hama-hama tikus secara total. Kemudian menghindari masuknya unggas air seperti bebek, unggas ke dalam angsa ke dalam kandang. Kemudian yang keempat, jika ada kolam sebaiknya dikeringkan untuk mengurangi burung-burung liar untuk datang ke area farm, biasanya untuk burung-burung liar biasanya mencari minum ya. Menghindari adanya kontak langsung dengan petugas kandang terinfeksi biar tidak untuk memutus. 6. Melakukan pembakaran dan penguburan terhadap ayam yang mati. Kemudian traffic control. Pertama, menghindari masuknya kendaraan dan peralatan tanpa penyemprotan terlebih dahulu. Yang kedua, hindari peminjaman peralatan antar flock atau farm. Ketiga, untuk peti telur melakukan desinfeksi dan jemur sampai kering sebelum masuk ke dalam kandang. Yang keempat, menghindari masuknya orang-orang yang tidak berkeperluan di dalam kandang. Kelima, sopir, sales atau petugas lain sebaiknya ganti pakaian khusus dan dilakukan penyemprotan sebelum masuk ke area kandang. Kenapa desinfeksi itu penting? Untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen berada di dalam lingkungan kandang sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit. Desinfektan merupakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme patogen dengan adanya kontak. Pembersihan untuk lebih dulu sebelum desinfeksi. Tahapan desinfeksi yang pertama mungkin mengangkat kotoran dari kandang yang lama dari periode yang sebelumnya, terus kemudian yang kedua insektisida, yang ketiga penyemprotan dan perendaman, terus kemudian pencucian dengan deterjen, yang kelima pencucian peralatan dan aliran air, dan keenam desinfeksi yang kedua, kemudian yang ketujuh pasang layar dan peralatan, kemudian mungkin yang terakhir lakukan fumigasi. Nah, ini mungkin salah satu desinfektan yang bisa dipakai ya untuk desinfeksi. Nah, ini gerbang keluar masuknya kendaraan belum masuk ke farm. Mungkin untuk ini sanitasinya supir atau sales yang akan masuk ke area kandang. Nah, kemudian pembersihan kandang ya, dan ada juga yang desinfeksi di saat ada ayamnya, kemudian saat kosong kandang dan mengeluarkan kotoran yang sisa-sisa periode yang lalu. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan atau
pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya persilakan, saya kembalikan ke Bu Ita. Ya, terima kasih Bapak Ridwan atas materinya tentang sanitasi kandang. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens ada yang penasaran atau ada yang mau bertanya kepada Pak Ridwan, saya persilahkan. Saya Bu, mau bertanya. Nah, nanti langsung dijawab oleh Pak Ridwan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau bertanya dari untuk Pak Ridwan. Perkenalkan, saya Krisna dari Surabaya, Jawa Timur. Ini Pak, saya bertanya tentang desinfeksi lingkungan kandang ya. Supaya desinfeksi itu lebih efektif dan tepat guna, apakah bisa Pak dari semua golongan yang ada itu dijadikan satu, terus kemudian disemprotkan secara bersamaan, atau adakah rekomendasi dari beberapa desinfektan untuk agar supaya lebih efektif Pak penggunaannya? Itu saja Pak Ridwan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Krisna. Ya, memang mungkin untuk melakukan desinfeksi kan kita biar lebih efektif ya, mungkin kita lakukan kan sekali semprot semuanya bisa tercover semua dan lebih hemat waktu juga gitu Pak ya. Tapi perlu kita ingat kan kadang ada seperti mungkin kandungan daripada desinfektan itu sendiri ada bermacam-macam, dan kemungkinan ada juga yang yang sistemnya sinergis dan itu bisa digabungkan sehingga bisa membunuh ada berbagai macam bakteri atau virus, dan juga mungkin ada juga desinfektan yang kandungannya mungkin tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan untuk digabung jadi satu, sehingga mungkin kandungan desinfektan yang satu dengan yang lainnya itu akan saling melemahkan sehingga tidak akan efektif untuk membunuh mikroorganisme yang ada di kandang tersebut. Mungkin seperti desinfektan yang kita punya ya, desinfektor, mungkin ada BKC sama isopropanol itu yang sinergis sangat efektif, bisa digunakan untuk desinfeksi di kandang itu Pak Krisna. Oke, berarti yang lebih efektif itu pakai yang benzalkonium BKC itu ya, sama BKC, isopropanol ya. Itu kerjanya sinergis ya Pak ya, antara kedua Pak. desinfektan itu. Iya betul Pak Krisna. Oke, siap. Terima kasih banyak jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Krisna. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan jika ada. Ya, silakan Pak Makmur, nanti langsung dijawab oleh Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan. Saya cuma ada sedikit tanya, desinfeksi itu sebaiknya yang paling bagus ataupun menurut saran Pak Ridwan itu baiknya dilakukan di pagi, di siang, atau di sore hari Pak, gitu, yang lebih efektif gitu untuk menjaga kandang. Gitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Untuk melakukan desinfeksi sebaiknya dilakukan di pagi hari, siang hari, atau di sore hari. Apalagi untuk di kasus cuaca seperti ini Pak Makmur ya, cuaca yang panas itu ya. Nah, seperti ini sebaiknya dilakukan pada saat siang hari, sehingga dia bisa untuk juga membantu bakteri, virus yang mungkin dari amonia yang terangkat. Sedangkan sekarang kan ayam kalau posisi siang itu kan penting ya karena panas. Jadi itu bisa menekan jumlah mikroorganisme yang mungkin akan terhirup sama ayam tersebut. Jadi sebaiknya ini lebih baik dilakukan di saat siang hari, gituan Pak, jam 9, jam 10 gitu Pak. Jadi bagusnya
Itu apa namanya, untuk sanitasi lingkungan itu Pak ya, maksudnya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak Makmur. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi mungkin dari tim baru? Saya mau bertanya. Baik, terima kasih untuk Pak Ridwan. Terima kasih presentasinya dari Pak Ridwan. Saya Orisa dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan itu untuk produk desinfektan ini setelah digunakan pertama kali itu selanjutnya butuh waktu berapa lama lagi untuk pengulangannya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Orisa dari Cirebon ya. Ya untuk desinfektan sendiri misalnya kita lakukan untuk saat ini apalagi kalau banyak kasus ya, untuk banyak kasus mungkin ada outbreak atau gimana, itu dilakukan sesering mungkin ya. Mungkin standarnya biasanya kalau kondisi normal di sini di antara 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau kondisi seperti saat ini yang banyak kasus bisa dilakukan 3 hari 2 hari sekali kayak gitu Bu Oriza. Ya Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Sama Bu. Terima kasih Bu Oriza atas pertanyaannya. Saya buka satu ruang bertanya lagi Bapak Ibu yang masih penasaran nih tentang sanitasi kandang. Saya Wita izin bertanya. Silahkan Pak Puji. Ya, baik, saya izin bertanya Pak Ridwan. Perkenalkan, sebelumnya saya Puji dari Jember. Baik, saya akan menanyakan itu Pak Ridwan dalam hal kandang kosong. Kandang kosong itu sebaiknya penggunaan atau penyemprotannya itu berapa kali ya Pak? Terus dalam kandang kosong itu untuk pemakaian desinfektan itu apakah perlu yang pakai kandungan PKC atau non PKC atau yang seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Sudah cukup seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Puji. Ya, mungkin untuk di materi tadi untuk melakukan desinfeksi ya saat kandang kosong, mungkin yang pertama kali mungkin kita lakukan pengangkatan kotoran ya yang di bawah, sisa-sisa kotoran dari periode yang sebelumnya itu kita angkat, kita masukkan ke sak, dikarungin, kemudian kita basmi seperti kecoa, terus binatang-binatang yang di sekitar kandang yang hitam-hitam, kalau kita namanya Frankie ya gitu, dengan insektisida, kemudian penyemprotan menggunakan deterjen kayak gitulah, lakukan dengan deterjen, mungkin kemudian peralatan alat minum, pakan dan sebagainya kita lakukan perendaman, kemudian kita lakukan setelah kering, katanya kita lakukan desinfeksi lagi, ya mungkin menggunakan desinfektor atau desinfektor, kemudian pemasangan tirai, layar, terus mungkin brooder gitu dipasang semuanya, kelengkapan semuanya, kemudian lakukan fumigasi, dan mungkin untuk sehari sebelum DOC datang kita lakukan penyemprotan lagi menggunakan desinfektor gitu. Dan kalau penyemprotan sendiri kita lakukan dari kandungan seperti isopropanol seperti punyanya Swadesi. Desinfektor itu bisa dilakukan bisa juga menggunakan kandungan yang lain, mungkin dilakukan rolling gitu, maksudnya bergantian itu aja dalam waktu semprot kandang itu Pak Puji. Oh baik Pak Ridwan, terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Puji atas pertanyaannya. Karena mengingat waktu, kita sudahi sesi bertanya. Saya persilakan kepada Pak Ridwan untuk menyimpulkan materi presentasinya pada pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Dalam satu program biosecurity, intinya itu kita untuk melindungi kehidupan dalam usaha budidaya unggas. Biosecurity terutama sanitasi merupakan kegiatan manajemen yang diperlukan secara menyeluruh untuk mencegah bibit-bibit penyakit
tinggal dan menginfeksi suatu peternakan tersebut. Jadi kita jangan ragu untuk melakukan desinfeksi karena itu sangat membantu peternakan untuk meraih usaha yang lebih optimal. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih Pak Ridwan atas presentasinya pada pagi hari ini tentang sanitasi kandang. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi solusi jawaban bagi masalah peternakan, terutama dalam hal sanitasi kandang. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ridwan dan kepada Bapak Ibu semua audiens yang telah berkenan hadir pada presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.